Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini masih memberi kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat mendatangi atau merawih undangan dari Bapak Udin untuk acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya akan membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngororejo. Yang ketiga, pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fahrudin. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngororejo yang akan diwakili oleh beliau Bapak Rangga. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngororejo, di mana kita telah menghadiri kegiatan pemaparan dari Bapak Muhammad Fahrudin seperti yang disampaikan Ibu Indah tadi. Alhamdulillah untuk Pak Udin selalu semangat, dikarenakan alhamdulillah SD kita sudah mendapatkan salah satu guru yang berinduk instansinya di SD Negeri Ngororejo. Ya, selanjutnya waktu saya kembalikan ke Ibu Nila yang nantinya akan dilakukan pemaparan dari Bapak Muhammad Fahrudin. Semoga bisa menjadi implementasi di lingkungan sekolah kita SD Negeri Ngororejo, bagi siswa dan juga bagi Bapak Ibu guru lainnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Nila. Terima kasih kepada Bapak Rangga yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngororejo yang hari ini tidak bisa hadir karena ada rapat di dinas. Oke. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Ngororejo yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu ini, siang ini, semuanya bisa menghadiri hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua kalinya, salawat salam marilah kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, dan akan kita mintai syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri Bapak Ibu guru, dan nanti saya di sini akan melaporkan hasil seminar saya di SDN Negeri Ngororejo.
Untuk yang pertama, langsung saja ya. Untuk menyingkat waktu, seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di unit kerja SD Negeri Bororejo Surakarta tahun 2025. Perkenalkan, untuk mentor yang mendampingi saya selama masa orientasi, nama Rangga Pamungkas, Sarjana Pendidikan, NIP 1994 12 15 20 1902 1003. Tempat tanggal lahir Surakarta 15 Desember 1994. Jabatan guru kelas unit kerja SD Negeri Bororejo Surakarta. Dan saya sendiri sebagai peserta seminar, nama Muhammad Farudin, Sarjana Pendidikan, NIP PPK 1994 0226 2024 211015. Tempat tanggal lahir Boyolali 26 Februari 1994. Jabatan guru pendidikan agama Islam unit kerja SD Negeri Bororejo Surakarta. Dan selanjutnya, tujuan orientasi. Tujuan dari orientasi ini untuk yang pertama adalah memperkuat nilai dan etika, membangun kesadaran P3K guru tentang pentingnya nilai-nilai dan etika dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme, memberikan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan peran guru dalam mendidik dan membimbing siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama, dan komitmen terhadap pendidikan di antara P3K guru. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta antara lain, yang pertama visi dulu, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi, 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum maksudnya di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat saling menghormati. Nilai dan etika organisasi SD Negeri Bororejo Surakarta. Visi dari SD Negeri Bororejo Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter kreatif, inovatif, berprestasi, dan memiliki iman dan takwa yang kuat serta berwawasan lingkungan. Untuk visinya ada 9. Untuk misinya ada 9 di SD Negeri Bororejo. Yang pertama, menanamkan impact melalui pengalaman ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek. Nah,
bisa kita lihat di slide yang saya tampilkan. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif. 3. Menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. 4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. 5. Mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan digital literasi atau literasi digital. 6. Membentuk peserta didik yang berkarakter gotong royong dan berkebinekaan global melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. 7. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. 8. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Dan terakhir, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, itu tadi visi dari Kota Surakarta, visi dari SDN Negeri Bororejo, dan juga misi Kota Surakarta dan misi dari SDN Bororejo. Terus selanjutnya, rencana dan hasil kerja P3K dalam saya menyusun laporan ketika orientasi. Saya mengambil dari identifikasi isu yang diangkat dan kata yang diangkat. Untuk yang identifikasi isu, yang pertama, di SD Negeri Bororejo ini banyak peserta didik yang masih salah atau masih kurang dalam praktek ibadah sholat. Untuk yang kedua, kurang pahamnya peserta didik terhadap pentingnya ibadah sholat. Untuk yang ketiga, kurangnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan sholat. Jadi masih banyak anak-anak yang bukan taat ya, masih kurang dalam bimbingannya. Jadi ketika mengerjakan sholat itu masih seenaknya, belum ada tanggung jawabnya. Untuk isu yang saya angkat dari identifikasi itu tadi, kurangnya minat peserta didik dalam praktek ibadah sholat khususnya berjamaah. Tidak hanya berjamaah, sholat sendirian saja juga masih banyak yang kurang, tidak mau mengerjakan sholat ada. Nah, gagasan dari identifikasi isu dan isu yang saya angkat ini saya ambil judul dalam penelitian saya adalah peningkatan pembiasaan siswa dalam praktek ibadah sholat di SD Negeri Bororejo. Untuk kegiatan langkah di awal, tahapan kegiatannya yang pertama melakukan pengamatan kepada seluruh peserta didik. Saya amati dulu anak-anaknya. Nah, itu masih banyak anak-anak ketika di jam sholat zuhur itu ketika adzan sudah dikumandangkan, mereka terus keluar dari kelas, tapi tidak langsung pergi ke masjid, tidak langsung mengambil air wudhu. Nah, tapi masih gojekan, masih lari-larian. Nah, itu yang kedua, menganalisis isu yang saya angkat, kemudian melakukan konsultasi terkait praktek sholat berjamaah di sekolah, mengkomunikasikan kepada guru dan staf tentang praktek sholat berjamaah di sekolah. Nah, hasilnya nanti akan mendapatkan hasil pengamatan. Yang kedua, dapat menentukan isu yang diangkat, masukan terkait praktek sholat berjamaah, mendapatkan dukungan dan antusias dari guru dan staf. Terus merencanakan aktualisasi. Yang pertama, menyusun jadwal kegiatan praktek sholat, membuat materi bacaan sholat, dan tuntunan cara dengan menampilkan gambar. Lalu yang kedua, mencetak dan memperbanyak jadwal kegiatan sholat, praktek sholat, mencetak materi bacaan sholat dan gerakan sholat. Hasilnya tersusun jadwal praktek sholat, materi bacaan sholat dan gerakan sholat, tersedianya jadwal sholat berjamaah, materi bacaan sholat dan gerakan sholat.
melakukan konsultasi terkait jadwal kegiatan sholat praktek dan materi bacaan kelas serta gerakan sholat. Selanjutnya penyampaian materi kepada anak-anak. Jadi penyampaian ini tidak hanya saya lakukan ketika hanya di dalam kelas saja, tapi ketika istirahat ataupun selesai sholat, biasanya anak-anak yang masih di luar tidak mau mengikuti sholat, saya langsung kasih tahu tentang materi tentang sholat. Padahal sholat itu kan hukumnya bagi agama Islam kan wajib, tapi anak-anak masih pada seperti menyepelekan tentang sholat. Terus yang selanjutnya saya memberikan pembinaan dan pentingnya praktek ibadah sholat, yang terkait pembagian jadwal sholat berjamaah dan membagikan materi bacaan sholat dan gerakan sholat. Dari hasilnya dari tadi, persetujuan dari kepala sekolah terkait jadwal itu sudah disusun dan materi bacaan sholat serta gerakan sholat dibagikan kepada anak-anak. Tersampainya materi kepada peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengetahuan pentingnya ibadah sholat yang diterima peserta didik, terbaginya jadwal sholat berjamaah, materi bacaan sholat serta gerakan sholat. Selanjutnya adalah melaksanakan aktualisasi, melaksanakan sholat berjamaah sesuai yang telah dijadwalkan, mengawasi setiap peserta didik. Nah, jadi ketika peserta didik ini kurang pengawasan dari bapak ibu guru, mereka itu meskipun dia pergi ke masjid masih juga seenaknya sendiri. Ada yang main-main, ada nanti yang ketika sholat masih tengok-tengok. Terus dari hasilnya terlaksana kegiatan ibadah sholat berjamaah di sekolah, terciptanya kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau nanti semisal ada pendampingan terus ditungguin dari bapak ibu guru, insya Allah anak-anak nanti akan sholatnya itu tertib. Jadi kalau cuma satu bapak ibu guru atau dua bapak ibu guru itu kayaknya masih kurang. Nah, kalau bisa nanti ketika sholat itu anak-anak juga didampingi, meskipun di masjid juga ada dari warga sekitar sekolah, tapi juga masih banyak anak-anak yang seenaknya sendiri ketika sholat. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi dari aktualisasi, pemberian tanggapan terhadap pelaksanaan sholat berjamaah yang telah dilaksanakan, pemberian tugas pada siswa terkait sholat di rumah. Hasilnya, guru memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan sholat berjamaah yang telah dilaksanakan, guru memberikan tanggapan dan nilai kepada tugas peserta didik. Jadi, tugas ini sholat tidak hanya di sekolah saja yang membimbing dari bapak ibu guru, tapi dari pihak keluarga pun seharusnya juga ada arahan untuk anak-anak atau peserta didik. Karena misal kalau cuma mendapatkan bimbingan dari bapak ibu guru di sekolah, namun ketika di rumah itu mereka tidak ada bimbingan dari orang tua, percuma saja, oke? Jadi anak-anak itu meskipun masih baru kecil, kalau dilatih dari kecil, insya Allah nanti ketika sudah dewasa akan berpikir sendiri. Oh ya, itu karena pentingnya sholat itu seperti apa, kewajiban sholat itu apa. Jadi kalau cuma dari sekolah aja itu kurang. Jadi seharusnya dari orang tua murid itu juga membimbing ketika anak-anak di rumah. Terus selanjutnya, nah ini dokumen ketika saya melakukan orientasi di dalam kelas. Saya memberikan materi tentang gerakan sholat dan juga bacaan. Ada salah satu yang suruh saya maju. Ini masih ada yang salah dalam gerakan. Nah, seperti ini ketika rukuk, punggung seharusnya lurus, tapi ini masih agak kayak bungkuk. Nah, biasanya kalau orang yang tidak terbiasa melaksanakan sholat, nah, terutama anak yang belum pernah mengerjakan sholat, itu biasanya kelihatan. Jadi bisa kita lihat dari gerakan sholatnya. Ketika ruku itu kayak Pak sakit, itu ada yang juga bilang seperti itu. Ketika duduk itu pun juga sama. Ketika saya suruh duduk tasawuf awal saja, itu mereka merasakan katanya kakinya sakit Pak ketika saya dudukin. Nah itu dari anak-anak yang tidak atau belum terbiasa melaksanakan sholat.
Nah, seperti ini juga, ini ketika sholat duha. Sholat duha itu pun juga sama. Ketika sujud itu masih banyak yang gimana ya? Ada yang mainan, ada yang sujud pun masih ada yang tengok-tengok. Nah, terus untuk gerakannya juga masih ada yang kurang tepat. Nah, ini ketika berdiri, ketika membaca surat masih setelah takbir, ini ada yang tengok-tengok seperti ini. Jadi meskipun mereka mengerjakan sholat, ketika tidak ada yang mengawasi, padahal yang mengawasi itu sudah dari atas atau dari Allah sendiri, tapi mereka juga masih seenaknya sendiri karena mereka belum mengetahui atau belum paham betul tentang pelaksanaan sholat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini baru contoh dari sholat duha dan ini juga sholat duha. Nah, alhamdulillahnya ketika sholat duha itu untuk bacaan alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar, sudah banyak yang hafal. Tapi untuk ketika sholat duhur kalau di sekolah, yaitu tadi masih banyak yang gojek, ada yang tengok-tengok, nah seperti itu. Nah, dari orientasi tadi, kontribusi terhadap visi-misi organisasi. 1. Mengembangkan visi pemerintah Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dari sisi keagamaan. Yang kedua, mendukung misi pemerintah Kota Surakarta. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang ketiga, mensukseskan visi SD Negeri Ngororejo, yaitu terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, kreatif, inovatif, berprestasi, dan memiliki iman dan takwa yang kuat serta berwawasan lingkungan. Yang keempat, mensukseskan visi SD Negeri Ngororejo Surakarta yang pertama. Jadi misi yang pertama, menanamkan imtak melalui pengalaman ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek. Jadi anak-anak jika sudah melaksanakan, insya Allah melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tertib, dan mereka paham betul kewajiban tentang sholat, akhlak mulia ini akan tumbuh sendiri pada anak-anak peserta didik. Jadi nanti ketika dia sudah dewasa akan paham betul, oh ini yang saya dapatkan dari bimbingan Bapak Ibu guru ketika sekolah mengenai sholat berjamaah, pentingnya sholat berjamaah. Untuk yang terakhir adalah penutup dengan peserta didik mempunyai minat ibadah sholat yang tinggi. Peserta didik akan mempunyai akhlak yang bagus, berbudi pekerti yang luhur, serta dapat mendukung visi pemerintah Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dari sisi keagamaan. Dan juga misi pemerintah Kota Surakarta yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat saling menghormati. Selain itu, berkontribusi dalam visi misi pemerintah Kota Surakarta, peserta didik juga berkontribusi di sekolah dalam mensukseskan visi SD Negeri Ngororejo Surakarta, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, kreatif, inovatif, berprestasi, dan memiliki iman dan takwa yang kuat serta berwawasan lingkungan, serta mensukseskan misi SD Negeri Ngororejo Surakarta menanamkan imtak melalui pengalaman ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek. Besar harapan
dengan peserta didik yang seperti itu setelah lulus dari SD Negeri Borejo, peserta didik sudah terbiasa melakukan ibadah sholat tanpa harus disuruh. Jadi seperti saya tadi bilang di depan, tanpa disuruh pun insya Allah kalau sudah terbiasa di sekolah, di lingkungan manapun, di rumah, di lingkungan warga sekitar, kalau sudah mendengar panggilan untuk mengerjakan ibadah sholat, insya Allah mereka akan mapan sendiri kalau sudah terbiasa, karena peserta didik sudah memahami betul dari manfaat dan seberapa pentingnya ibadah sholat bagi kehidupan yang akan kita jalani sekarang maupun sampai besok hari kiamat nanti. Ya, terima kasih. Berikut tadi pemaparan dari hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di unit kerja SD Negeri Borejo tahun 2025. Yang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fakhrudin SPDI yang sudah dengan gamblang, dengan jelas memaparkan seminarnya, yaitu mengambil judul peningkatan pembiasaan sholat siswa-siswi SD Negeri Borejo. Semoga dengan adanya seminar ini nanti kita semua Bapak Ibu Guru bisa mendukung untuk pelaksanaan, yaitu sholat setiap harinya kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa tahu, paham, dan istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Itu ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih sekali. Dan ini untuk selanjutnya, acara berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada para peserta Bapak Ibu Guru yang mau menanyakan tentang tadi sholat, peningkatan pembiasaan sholat siswa-siswi SD Negeri Borejo. Mungkin dalam materi tadi ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Hati, monggo. Nama disebutkan dulu. Ya. Terima kasih Bunda waktu yang diberikan pada saya. Pak Udin, Bapak Muhammad Fakhrudin, apa yang panjenengan paparkan sudah cukup jelas. Mudah-mudahan menjadi momen yang terbaik untuk panjenengan dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SD Negeri Borejo tahun 2025. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan program sholat berjamaah yang dilaksanakan di sekolah kita SD Negeri Borejo tercinta? Itu Pak pertanyaan saya. Ya Bu, langsung saja saya menghadapi. Terima kasih Bu Hati. Monggo Bapak Langsung saja, Bu. Udin. Untuk kendala yang saya hadapi itu masih banyak anak-anak atau peserta didik belum hafal bacaan sholat. Oke. Jadi yang saya hadapi itu adalah anak-anak yang masih banyak anak-anak belum hafal bacaan sholat, dan juga ketika sholat itu masih banyak gerakan-gerakan yang salah. Terus ada lagi masalahnya adalah setiap saya mau melakukan pendidikan ketika sholat berjamaah, masih banyak anak-anak itu tidak langsung mau masuk ke masjid. Jadi masih ada yang berkeliaran, lari-lari, sampai-sampai itu banyak yang tidak membawa sarung. Nah, jadi sarung itu setiap hari padahal
dari guru kelas pun juga sudah mengumumkan. Tapi juga masih banyak anak-anak yang tidak membawa. Nah, sehingga padahal di masjid pun juga tersedia, tapi hanya mukena. Jadi sampai-sampai ketika sholat duha saja gitu. Sholat duha itu ada yang masih nggak membawa sarung, itu langsung saya pakaikan mukena untuk yang laki-laki. Jadi yang mukena bawa saya suruh pakai untuk sarung, untuk pengganti sarung. Supaya apa? Tidak hanya untuk darurat, Bu. Supaya anak-anak itu kan kalau dikasih mukena itu kan mereka merasa malu. Jadi makanya besok lagi pasti dia akan membawa sarung. Nah, terbukti memang hari berikutnya mereka langsung membawa. Jadi dari yang pertama tadi mereka masih banyak yang belum hafal untuk bacaan sholat. Ya tidak semuanya, tapi ya juga masih ada gitulah. Yang kedua gerakannya ada yang paling salah. Yang ketiga permasalahannya adalah ketika mau sholat itu tidak langsung ambil air wudhu terus masuk masjid, masih dioyak-oyak. Nah yang keempat untuk perlengkapan sholat juga masih banyak yang belum membawa. Nah, meskipun di sekolah itu menyediakan, tapi kalau anak-anak itu selalu dididik, disiapkan terus, mereka tidak akan dewasa dan tidak akan merasa bertanggung jawab sendiri. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu Wati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru. Sudah puas, Bu? Ya, terima kasih Pak jawaban dari Pak Muhammad Farudin. Mudah-mudahan menjadi cambuk bagi anak didik kita di SD Negeri Wonorejo. Terima kasih Pak Udin. Masih ada pertanyaan ya, terima kasih hebat sekali. Ini masih ada pertanyaan untuk berikutnya. Ada Bapak Eko, monggo Pak. Monggo Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Menyambung pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya. Sebelum bertanya, saya akan mengambil saya guru olahraga dari Wonorejo, nama Eko Hajunan Putro. Pertanyaan saya yaitu yang disebutkan oleh Pak Farudin tadi, itu kemudian itu solusi apa untuk menyelesaikan kendala tersebut yang konkret. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Udin langsung. Oh, kendala Solusinya, solusi apa yang untuk solusinya tadi sudah saya paparkan di depan tadi. Yang pertama, kalau jadwal itu kan sudah tersusun. Dan setiap harinya anak-anak saya suruh melaksanakan sholat karena di lingkungan masjid sudah ada masjid. Jadi tidak usah dibuatkan jadwal, tapi jadwalnya sudah saya buat untuk setiap harinya masuk Senin sampai Kamis. Untuk sholat zuhur semuanya terjadwal mengikuti sholat berjamaah. Nah, terus yang kedua, jadwal yang kedua adalah jadwal sholat duha. Itu sudah saya susun. Terus selanjutnya solusi untuk anak-anak yang kurang atau masih belum hafal bacaan sholat, itu saya sudah mencetakkan atau saya printkan gitu, bacaan sholat sekaligus tentang gambaran gerakan-gerakan orang sholat. Jadi saya suruh bawa mereka pulang agar dihafalkan setiap hari. Meskipun tidak sedang sholat, saya suruh membaca terus. Tidak hanya itu, ketika sholat pun juga saya suruh membawa kepean atau contoh saja selembarannya nanti dibawa ketika sholat, dibaca pun tidak apa. Karena ketika sholat kalau membaca bacaan tadi sama aja kita juga membaca bacaan sholat, tidak membaca yang lain. Jadi tidak apa-apa ketika sholat membaca bacaan sholat tadi. Jadi hafalannya itu tidak sehari atau 2 hari, tidak perlu. Jadi setiap hari kalau dibaca, insya Allah bacaan sholat itu akan hafal.
Jadi itu solusi untuk menangani anak-anak yang masih belum bisa menghafalkan bacaan surat. Terus untuk gerakannya tadi saya kasih gambar, kalau tidak ketika di rumah saya memberikan tugas setiap kalau ada sela-sela waktu saya suruh melihat YouTube kan masih banyak gambar apa video tentang gerakan bacaan surat. Nah, seperti itu Pak Eko. Ya. Ada tanggapan lain dari Bapak Ibu guru atau tambahan bagi saya? Terima kasih. Begitu Pak Eko, sudah Oke. puas? Pak Rudi itu kalau bacaan sholatnya itu biasanya anak-anak dibaca bersama-sama ya Pak ya? Nah itu Biar kalau tetap sholat duha. hafal sholat duha Ya, ya, kalau sholat biar duha saya suruh baca bersama. anak Ya. itu segera hafal untuk bacaan sholatnya gitu ya Pak. Tapi kalau ketika sholat duhur itu kan ikut jamak ke sama keluarga, meskipun masjid itu kan di lingkungan sekolah. Tapi biar hafal ya itu tadi yang pertama saya kasihkan materi tentang bacaan sholat, dan juga ketika sholat duha saya suruh mengucapkan bersama-sama. Itu Bu. Sudah Pak Eko. Terima kasih, tepuk tangan. Yeay. Masih ada pertanyaan? Cukup kiranya Pak Udin. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Satu persatu semua sudah terlampaui dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan Pak Udin penyampaiannya juga begitu gamblang, materinya begitu hebatnya, dan kita dukung Bapak Ibu, mari kita dukung, yaitu biar anak-anak kita itu nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, gitu ya Pak Udin. Ya. Terima kasih sekali, dan ini untuk acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam perjalanan kita dapat lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dulu. Berdoa selesai, amin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku pembawa acara, bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto-foto. Ya.